Don't look back in anger, I heard you say. And so Sally can wait. She know it's too late and she's walking on by. My soul's right away. Don't look back in anger, I heard you say. Enak banget. Gimana rasanya, Mbak? Kok udah sih? Yang lama, tadi katanya satu album. Seriously, bisa nyobain es mie telur ini enak banget. Tadi ada yang kayak mie warna pink ya. Sebentar. Merah ya, merah pink ini ya. Nah ini nih, kalau yang kuning ini apa nih? Nah ada yang kuning, ada yang merah. Mas ini mie kayaknya aku harus makannya pakai garpu ya. Kok luput mulu dari tadi sih? Langsung diseruput sama pakai ini. Langsung pakai diseruput apa namanya, gitu. Ini kalau yang warna kuning, ini yang dari burung konyaku. darah. Kita pelesetannya tuh mie burung darah, mie kuning. Oh, Gitu. mie kuning. Dari Tapi konyaku. apa bedanya konyaku dengan jelly? Katanya tadi beda. Iya, kalau konyaku itu dari ekstraknya umbi-umbian porang. Jadi kalau umbi porang itu kan hidup di dataran tinggi. Tapi kalau jelly atau agar-agar dari ekstrak rumput laut pasti di bawah laut. Oh Perbedaannya gitu. itu. Jadi ini kalau untuk dibikin mie ada alatnya sendiri untuk membuat ya? Ada alatnya sendiri. Nah ini ada yang unik lagi. Mie itu nggak lengkap kalau nggak ada telurnya. Ini ada yang menyerupai kalau kita bilang telur ceplok atau telur mata sapi. Coba bisa di zoom. Mana nih? Ini nih. Oke ini kan gede, ini telur ceplok. Terus juga ada nih yang kayak telur puyuh kecil Telur banget. puyuh. Tadi sempat hilang apa udah aku makan ya? Oh ada ternyata ada. Ini kecil banget. Coba di zoom lagi. Oke kuningnya nggak kelihatan. Ini ya. Coba sih kalau rasanya berarti sama kayak konyaku yang tadi mie kuning. Sama. Sama pemirsa, sama enak banget bener-bener seger. Enak serius. Ini tapi kan kayak Mas Didit, ya Bazar juga berjualan. Ini kan saingan juga banyak, ya kan? Iya. Apa yang membuat es mie telur ini masih bisa bertahan sampai sekarang? Dari awal itu kita punya 4 cabang ya. Terus berikutnya kita coba franchise-kan. Dari franchise ini berkembang menjadi 100 lebih itu jangka waktu 2 tahun. Yang pertama kita memang menjaga kualitas, di mana sebelumnya awal kisah kan produk disuplai pabrikan. Kita udah tahu kualitas pabrikan nggak gimana kayak gitu ya. Kita tes market akhirnya kurang ini, kita punya premix sendiri khusus yang di mana lebih di atasnya lah grade-nya itu lebih bagus dan produk kita nggak saya jual untuk umum. Jadi banyak khusus ini ya, khusus jadi mitra aja. beda dengan kompetitor yang lain. Pasti. Nah untuk Mas Ali Hasan sebagai area manajer dari es mie telur, apa kendalanya selama 2,5 tahun ini? Awalnya sih kita kan komunikasi ya yang pertama biasanya yang sering miss itu sama mitra. Nah ketika itu si mitra ini atau teman-teman mitra kita yang di luar Surabaya atau luar pulau, itu kan kita kesulitannya untuk menjangkau. Nah kebetulan beberapa 1 tahun kemudiannya kita sudah mulai perbaiki di menggunakan teknologi ya seperti CCTV supaya kita untuk memudahkan ngecek, kemudian telepon, kemudian ya banyak lah cara sekarang. Kalau CCTV bisa ngelihat, kalau telepon video call. Ya jadi seperti itu. ada semacam ini grupnya. Oh ada grupnya. Tapi kalau dari kualitas rasa, ini kan juga harus benar-benar terjaga. Karena kalau misalkan dari Surabaya sendiri, let's say ada satu es teler yang saya pernah coba, di pusat dengan cabang rasanya berbeda. Apakah nggak takut seperti itu juga yang terjadi dengan es mie telur? Apalagi cabangnya sampai keluar pulau, nggak mungkin dong kita tiap hari, oke rasanya gimana hari ini? Ya kan nggak mungkin. Memang itu kendala terbesar ya. Kita kan dari quality control kan juga terbatas ya. Tapi di semua gerai itu ada kontak person pusat. Di mana pusat ini untuk semacam komplain, terus info franchise dan aduan sebagainya itu lari ke kita. Kalau selama ini pernah ada yang komplain nggak? Banyak. Komplainnya apaan? Komplainnya gini, mungkin ini bisnis ini saya katakan itu sangat menguntungkan. Marginnya bisa dikatakan 200% ke atas.
Wow, marginnya 200% ke atas. Beberapa Oke. mitra itu bisa balik modal di bawah 6 bulan. Nah, karena pemikiran mereka kan, alah cuma es mie telur jual bebas, bisa kan saya bikin sendiri. Tapi nggak tahu kualitas dan Akhirnya caranya. bikin-bikin Akhirnya sendiri. coba-coba nambahin lah gitu loh. Mencurangin takaran, ada customer beli, kontak bosnya kita, Mas cabang sini kok rasanya kayak gini, rasanya gini. Kita tegur. 3 kali peneguran, nggak ada respon, nggak ada perbaikan. Bisa dicopot Udah, franchise-nya berarti ya? lepas. Kayak gitu. Kita lepas, kita tutup gitu kayak cabangnya. Itu Tapi banyak. kalau awal dari Mas Ronald gimana untuk permodalannya? Kan awalnya dari kerja kantoran Iya. nih ya, kerja di bank. Ya ini Modal awal gimana? ya mungkin prinsipnya bener sih, modal dengkul. Gitu. Modal dengkul. Modal dengkul sama sekali, serius. Karena awalnya dari gerobak ya. Iya, gerobak itu kita bikin waktu itu masih di angka 1,5. Mhm, Satu hari pernah saya jualan hari Sabtu ya, mhm. itu dengan modal 50.000 dapat omset 800. 20.000, 50. 50.000. Omsetnya Dapat omset 800. Mas, mau dong bagi kontak personnya, ayo franchise ya, ayo. Kontaknya dibagi, barangkali juga pemirsa ada mau franchise ya. Barangkali bisa dibagi kontak personnya untuk Mas Ali atau Mas Ronald nih. Boleh, boleh. Gimana? Kalau itu langsung ke ini aja, ke PIN BB saya boleh. PIN BB-nya berapa PIN BB-nya? 7E 7E 84 84 FA61. apa? FA Fanta Alpha Alpha 61. 61. 7 Eko 84 Fanta Alpha 61 pemirsa. Kemudian ada kotak yang lain lagi. Mungkin ini kalau ada yang mau pesan secara online atau gimana, bisa juga nggak? Kalau online memang ada delivery counter per cabang sendiri, nanti ada kontak personnya. Oh, per cabangnya. Kalau per yang cabang. Surabaya? Surabaya ada di nomor ini 532 532 0281. 0281. Kalau mau datang ke kafenya? Boleh di Jalan Pertemuan Barat nomor 78. Jalan Pertemuan Barat nomor Nomor 78. 78. Itu Terus untuk kata kafenya Surabaya. ada 2. Yang di Sidoarjo itu Perum Magresari Permai, Blok C2 nomor Blok C2 Sidoarjo. Oke, Nah, Blok C nomor Magarsari 2. Permai. Kalau mau franchise ini kisaran berapa, Mas? Dan syaratnya apa aja nih? Kalau Karena franchise, saya pribadi tertarik serius nih. serius ya. Kalau kita sih gini, masalah budget itu nomor sekian. Yang penting saya mencari mitra yang benar-benar amanah. Visi kita, gimana UMKM lokal ini menjadi raja di tanah air. Jangan sampai kalah sama bubble tea dari Taiwan ataupun Korea atau apa gitu. Benar. Nah, dengan konsep ini kita tawarkan kerjasamanya fleksibel. Untuk cabang 20 pertama tahun ini kafe, kita custom biaya. Oh, custom biaya. Custom biaya. Kisaran berapa deh? Kalau kita sendiri ya, dari manajemen itu pernah pembikinan satu gerai untuk kita itu kisaran 50, tapi itu bisa custom dengan konsep bagi hasil, kerjasama lahan dan sebagainya. Oke. Oh, jadi ada yang oke, aku kasih tempatnya sama semua fasilitasnya, barang-barang, bahan baku, karyawan, semuanya di-handle. Kita bisa Boleh. jadi ya berarti. Bisa jadi. Jadi banyak cara, banyak jalan menuju ke Roma. Jangan takut, biasanya kalau orang mau berusaha gitu kan, Nah, hey, modal sekarang mau modal doa, mau modal cuman modal badan aja, mau Boleh. modal minjem dari orang lain, bisa. Bisa. Yang penting niatan. Kalau ada niatan, semuanya pasti bisa. benar. Kalau nggak niat pasti ada aja untuk cari alasan. Oke, kalau kayak Mas Ronald ini memang benar-benar dari awal memang sudah niat ya. Awalnya nggak ada yang bantuin, malah sekarang banyak yang deketin ya akhirnya. Ya, alhamdulillah kalau karyawan sekarang sih udah di atas 10. Udah di atas Karyawan, 10. kalau mitranya ya memang lebih dari Banyak ya? Oke, kalau dari Mas Ali sendiri, mungkin ada tips untuk pemirsa semua di rumah bagaimana cara untuk menjaga kualitasnya karena memang banyak sekali area yang harus dijaga. Ini gimana? Kalau untuk kualitas ini kan kita nomor 1 ya, karena ini terkait dengan standarisasi. Oke. Apa yang diminta oleh pelanggan kita itu adalah apa yang kemarin rasakan. Jadi kita tidak merubah dari waktu ke waktu itu lebih enak atau lebih nggak enak gitu kan. Jadi intinya standarisasi nomor 1 untuk controlling. Nah, itu dia. Sebisa mungkin kita datang. Oh, per jadi 1 Mas Ali bulan sekali. bener-bener dari Batam ke Mencrok ke Kalimantan, kemana lagi di mana ada mitra, di sanalah Mas Ali berada. Iya, ketika Oke. memang sangat dibutuhkan, ya kita sempatkan untuk datang ke sana. Oke, Cek kalau Mas langsung. Ronald sebagai owner, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk pemirsa, untuk menginspirasi supaya memunculkan entrepreneur muda yang lainnya. Boleh ya.
Kalau kita kan gini, ya apalagi teman-teman ini kan banyak yang sifatnya pengangguran lebih tinggi daripada yang kerja tuh. Pengacara, pengangguran Nah, banyak acara ya. makanya banyak cara. Nah, cabang apa namanya target kita tahun ini kita punya 1.000 gerai untuk gerobak di seluruh Indonesia. Target, Targetnya. oke. Jadi kita bisa mengedukasi ke teman-teman di mana ada komunitas yang pengen berusaha, monggo saya diundang, saya training untuk pembikinan produk, nanti kita komitmen kerjasama dalam lingkup wilayah tersebut. Kita batasin satu kabupaten 5 cabang. Oh gitu, supaya memang nggak ini ya, nggak Merata. saling Selain lebih merata merata kayak gitu. lagi. Di situ. Sip, keren, sampai memikirkan satu kabupaten 5 harus cuma ada 5 cabang. Jadi ada batasan-batasannya pun juga udah ada. Oke, Iya. ya ampun ini benar-benar menarik sekali barangkali untuk Anda. Sekali lagi yang tertarik untuk franchise ya Es Mie Telur boleh dikontak PIN BB-nya di @7eko84 Fanta Alpha 61. Terima kasih Mas Ronald. Iya, Terima kasih Mas Ali. Semoga bisa tercapai targetnya 1.000 franchise, 1.000 gerai ya untuk tahun ini. Dan pemirsa, masih banyak informasi lagi yang akan kami hadirkan di Cakrawala. Jadi jangan beranjak kemana-mana, tetap di Cakrawala.